waktu berangkat ke Chicago-nya itu yang apa? Yang mendukung, yang mensponsori atau memberi rekomendasi itu siapa waktu itu, Pak? Jadi begini ceritanya ya. Ceritanya itu? Bulan September kalau nggak salah tuh tahun 1985. Itu tiba-tiba saya diundang ke rumahnya Zaini Mukhtarom. Waktu itu apa ya, direktur itulah yang di Depak itu. Ternyata ada Azmardi, ada Din Samsudin, ada Nurul Fajri, ada Fahrudin. Pokoknya adalah beberapa yang Ciputat situ. Nah ternyata saya bukan saya yang apply ya ke itu Aminaf tuh. Oh bukan Pak, mulai? Bukan. Jadi itu nggak tahu siapa, mungkin fakultas ya. Jadi ceritanya gini, fakultas itu kan sudah ada nih program untuk Fulbright. Tapi mencari calon-calon dari yang senior-senior itu nggak ada, gagal terus gitu. Jadi kita dipilih yang agak lumayan junior ya, Din Samsudin, Suludin dan saya, kemudian Azumar. Nah, karena itu kan nanti akan ada ujian di kedutaan Amerika di Amerika Selatan situ. Jadi saya nggak tahu. Nah katanya itu kan tanggal 15 September. Ujian bahasa Inggrisnya 27 September. Jadi hanya 12 Singkat hari. Sekali, ya, 12 hari. 12 hari saya bilang saya bisa apa ini mau. Saya sebenarnya nggak terlalu itu dengan grammar ya, tapi kan saya nggak pernah oral tuh. Ada kan nanti ada oral exam gitu. Speaking, waduh, saya bilang gimana ini. Udah saya beli radio, saya dengar apa nih yang BBC kayak gitu atau apa. VOA ya, Voice of America gitu. Udah dengerin aja lah. Tapi malamnya saya mau ujian, saya benar-benar tahajud tuh. Minta supaya saya mengerti pertanyaan. Pertanyaan aja. Kalau soal jawaban kan nanti bisa panjang bisa pendek. Tapi kalau nggak ngerti pertanyaan, itu aja permintaan saya. Dan secara historis nanti dimudahkan lah gitu. Kan Tuhan punya rencana ya. Jadi pertanyaannya mungkin yang bisa paham dan sebagainya gitu. Tapi waktu itu saya untungnya saya kan sudah menerjemahkan buku Majid Fakhri. History of Islamic Philosophy. Jadi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kan 560 halaman. Jadi kosakata udah mulailah. Gitu. Dan nggak mudah itu menerjemahkan. Nggak mudah, tapi udah selesai kan. Nah terus ada juga buku saya yang terbit itu Renungan Mistik Jalaluddin Rumi. Oleh Pustaka Jaya. Jadi ada Sandi Anam. Ujian tulis lulus. Ada ujian tulis. Ada lulus. Dari 16 calon itu yang lulus 9. Ada yang 9 itu yang pergi jadi 6. 6 itu ada Qadri Azizi almarhum. Kemudian Faisal Ismail dari Jogja. Kemudian Toha Hamim. Dari Jakarta 3, saya, Din Samsudin dan Azmardi. Itulah yang kemudian berangkat. Yang lain itu ada Jainuri apa siapa tuh. Kemudian itu direncanakan tahun berikutnya, tapi nggak pernah terjadi. Berhenti. Rencana yang nggak terimplementasikan. Ada yang ke Kanada, ada yang seperti Nurul Fajri kan Kanada. Ya Pak Nurul Fajri. Itu dia nggak lulus di ujian tulis. Oh, yang waktu ke Aminef itu nggak? Ya, termasuk Fahru Rozi juga nggak lulus. Tapi waktu itu sudah ada semacam TOEFL gitu di ujian tulis itu termasuk bahasa Inggris. Aligiu namanya. Oh, namanya Aligiu. Georgetown ya. Jadi English untuk masuk ke Georgetown. Oke. Yang nilai paling rendah 140. Qadri Azizi di situ. Satu lagi nggak lulus ya. Saya 153 kalau nggak salah. Kemudian yang Din Samsudin kan yang namanya ini deh. Azumardi itu di atas saya lah gitu. Tapi saya masih ya di masih ya. Nah, ini kan ada 9 nih. Wah yang saya takutkan kan oralnya gitu. Ada Jainuri siapa yang itu pandai sekali bahasa Inggrisnya. Conversationnya ya. Dan dia ujiannya sampai setengah jam atau kalau nggak salah. Saya kok tinggal cuma 15 menit. Karena saya jawab singkat-singkat aja. Seperlunya. Tapi ternyata saya yang lulus, dia yang nggak lulus. Oh gitu. Karena saya kan ada karya-karya yang lain lah. Jadi bukan hanya conversation gitu. Iya, untuk tingkat ya lulusan S1 punya
publikasi sendiri, bisa menerjemahkan karya orang dari barat gitu kan, luar biasa gitu. Tapi menerima terus kemudian informasi bahwa dinyatakan lulus gitu, ekspektasi apa yang ada di mimpi apa yang ada di Pak Mulyadi waktu itu? Ya saya merasa agak kaget gitu. Saya kan pertama saya belum pegawai negeri, baru calon pegawai negeri. Kedua saya nggak pernah mimpi ke Amerika itu. Tapi ya kalau Tuhan berkehendak kayaknya jadi nggak ada yang mustahil. Dan setelah lulus itu saya masih ada tantangan, yaitu dilarang untuk pergi. Karena alasannya apa? Karena saya belum pegawai negeri, baru calon pegawai negeri. Kan ini untuk pegawai negeri. Tapi karena dia ada dua munawir ya, Munawir Sazali, menteri, ada Munawir Syakur, itu biro kepegawaian, itu yang melarang. Munawir Syakur itu. Ya, tapi kata Munawir Sazali, dia tahu apa tentang urgensinya mengirim itu. Akhirnya dibuat itu loh. Surat khusus. Akhirnya pokoknya lolos lah. Kayak berangkat lah. Berangkat. Tapi kemana harus pergi? Nah ini peranan Pak Harun. Jadi saya ingat saya ya. Itu 3 orang itu dikumpulkan di masjid. Di Masjid Fathullah ya. Nah, setelah sholat Isya, dia kumpul, dia berdiri, terus nunjuk. Azumari kamu ke Columbia, di New York. Islamic History. Padahal dia bukan bilangnya tuh ya. Dia tarbiyah. Bahasa Arab ya kan. Tapi ya mau nggak mau harus tahu. Kamu Islamic Thought ya di Chicago katanya ke saya. Oh enggak Pak, ini di Chicago. Terus Din Samsudin Modern Trend. Modern Trend ya, ke politik ya, jadi UCLA gitu. Ya itu. Oh yang sama Pak Harun diarahkan ini Pak Harun gitu ya. Pak Harun. Oke. Kemudian saya berangkat satu pesawat dengan Din Samsudin, satu kursi bahkan gitu. Tapi dia terus ke Austin untuk Inggrisnya. Training bahasa Inggrisnya lah sebelum saya ke Davis, California. Davis, California. Davis, kemudian siapa nih? Qadri Azizi itu di New Orleans. Kemudian Azumardi di South Carolina atau North Carolina. Oke. Ceritanya. Kalau Pak Qadri Azizi juga ke Chicago ya? Chicago ya. Chicago kan? Chicago. Jadi setelah pisah 6 bulan kita kumpul di Chicago tuh yang Qadri Azizi, kemudian Azumardi ke Columbia University, dan Samsudin ke UCLA. Nah, ya masing-masing kemudian meniti karirnya ya. Sendiri-sendiri ya. Nah, selama studi kemudian di Amerika itu Pak Mul merasa ada semacam transformasi apa yang dialami Pak Mul di sana secara pemikiran kah, secara intelektual gitu? Saya kalau untuk pemikiran itu sebenarnya nggak begitu banyak berubah ya. Karena sebelum saya bertemu dengan Pak Zurrahman, saya sudah dicekoki karya-karya Nasr. Jadi lebih in dengan Nasr sebenarnya. Gitu. Jadi neo tradisionalis atau apalah gitu. Istilahnya. Dan sudah saya kritis sekali kan ke Barat itu. Jadi yang modernis itu sebenarnya kurang saya. Jadi saya bukan modernis. Walaupun guru saya modernis kan. Gitu. Tapi saya ambil dari Pak Zurrahman itu aspek filsafatnya. Kajian filsafatnya luar biasa. Luar biasa tentang Mullah Sadra segala macam. Ibnu Sina kan dia doktornya itu mengedit Ashifa untuk psikologi. Kemudian dia kemudian dia menerjemahkan dari An-Najat. Itu An-Najat yang diterjemahkan itu ke dalam bahasa Inggris. Avicenna Psychology itu ya. Dan kajian tentang Mullah Sadra dipandang superior dibanding dengan yang Sayyid Nasr. Karena dia melihat Mullah Sadra sebagai filosof. Kalau Nasr sebagai teosofi. Ya sebenarnya nggak salah sih, cuman rasional lah kalau Pak Zurrahman itu lebih rasional. Tapi luar biasa di situ. Tapi kalau untuk pembaharuannya minatnya begitu aja lah gitu. Karena sudah ada Canur juga, ada Pak Syafi'i Ma'arif, ada juga Muiz Naharong yang benar-benar into yang neo-modernisme itu. Karena saya kemudian modernisme itu kan dasarnya rasionalisme. Dan kemudian science, pro-science. Nah, saya kan sudah kritis terhadap science. Iya kan?
Oke. Tapi yang menarik adalah sebelum saya ke Amerika, saya kan diminta mengajar filsafat umum di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Waktu itu saya baru BA, belum lagi doktorandas. Oh, belum doktorandas, suruh ngajar filsafat di Universitas Asy-Syafi'iyah di Bekasi. Saya pikir saya jadi asisten, nggak ada dosennya, jadi ya saya asuh gitu. Jadi mulai dari pre-Sokrates sampai ke eksistensialisme saya sudah pernah belajar di situ. Dan waktu itu saya dapat beasiswa dari Basis, jadi setelah kan itu di balai kota ya. Jadi dapat 15.000 aja sebenarnya. Tapi saya kemudian ke Senen beli buku-buku Sigmund Freud dan yang bahasa Inggris kan. Karena waktu itu kan belum banyak buku filsafat yang terjemahan. Bisa beli buku aslinya. Yang bahasa Inggris ya. Sambil saya mengajar di situ, ya kadang-kadang lucu juga karena banyak juga dosen IAIN yang mengajar di UIA itu di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Jadi kalau di UIA saya sama-sama dosen. Gitu. Kalau ke IAIN saya jadi mahasiswa. Dan seperti itu. Nah, tapi ketika saya di Barat, itu justru saya terkagum dengan koleksi buku-buku Islam, termasuk filsafat. Jadi saya mendalami filsafat Islam di Chicago. Di Chicago malah. Sendiri aja ya. Koleksinya banyak sekali. Banyak sekali. Jadi buku-buku yang nggak mungkin ditemukan lah di Indonesia tuh. Jadi saya mendalami filsafat Barat di Timur istilahnya. Timur di Barat gitu. Karena itu pengetahuan saya tentang kedua filosofi ini kayaknya seimbang gitu. Jadi kalau saya di karya saya mengkritik itu Barat itu ya saya karena saya punya pemahaman lah yang lumayan gitu. Nah, sehingga buku saya itu bisa dibaca oleh mahasiswa umum, bisa dibaca juga oleh mahasiswa Islam dengan background Islam. Iya. Gitu. Dan saya kemudian mendialogkan gitu. Itu yang mungkin saya dimasukkan ke dalam filosofi Indonesia kontemporer katanya gitu, dan juga ada Islamnya gitu. Ada Islam. Nah, seperti itulah. Nah, terus kan selepas dari Chicago, terus kemudian pulang ke Indonesia itu karya Pak Mulyadi kan, itu tadi permunculan itu secara deras gitu. Iya. Sempat menerjemahkan buku The Venture of Islam, selain menerjemahkan juga nulis buku sendiri gitu. Yeah. Dorongan untuk ini tradisi menulis net. Yeah. Dorongan menulis itu atau inspirasinya dari mana? Ini kan setelah Pak Zurrahman meninggal kita ada penggantinya namanya Profesor Wedad Kadi. Wadad Kadi. Atau Wadad Kadi ya, ada Widad ada Wadad gitu. Dan dia waktu saya lulus tuh, saya dinyatakan lulus itu ujian. Dia bilang ingat Mul katanya. Disertasi itu bukan akhir. Disertasi itu bukan akhir. Tapi itu adalah awal karir kamu. Seperti kalau driver itu yang dapatkan license gitu, SIM gitu ya. Dan karir sesungguhnya dari driver dimulai dari mendapatkan SIM itu. Nah kalau sekarang kan sebelum dapat SIM kamu menyetir harus ada pembimbing, harus ada yang damping. Sama seperti kamu bikin disertasi harus pembimbing dan sebagainya. Nah sekarang kamu udah jadi independen. Kamu udah bisa menulis apa saja yang kamu mau. Ya udah dari situ saya wah ini iya benar juga. Gitu ya. Nah, dan itu supervisornya Pak Mul juga ya Pak? Iya. Bu Wadad Kadi itu. Nah kemudian saya juga ada satu mata kuliah yang menarik ya di Universitas Chicago yang di situ saya banyak mengambil metodenya lah. Jadi ada satu mata kuliah namanya The History of Middle East. History of Middle East. Studies gitu. Jadi itu ada 8 guru besar yang ngampu. Kayak tim teaching lah kalau kita di sini. Jadi masing-masing tuh dengan keahliannya, Dan tugas mahasiswa adalah untuk menulis paper setiap minggu tentang artikel-artikel yang mereka tulis. Ada tentang musik, ada tentang arsitek, ada tentang ekonomi dan sebagainya. Loh, kita itu kan bukan apa-apanya ya. Mereka udah puluhan tahun di bidang itu harus membuat essay ya. Dan itu harus ada analisa, artinya harus kritis. Saya bilang siapa kita yang mengkritik gitu kan? Nah kalau kita kan cuma menganalisa aja, menganalisa itu ya meresumi aja. Nggak boleh. Kalau meresumi aja nggak dapat nilai. Nah di situ saya mengerti betapa di Barat itu personal opinion itu dihargai. Itu sangat dihargai. Gitu.
Nah, sejak itu saya bilang, ya saya harus begini juga nih. Pokoknya kalau saya nggak setuju, tulis aja gitu. Makanya buku saya itu kritis kan terhadap Barat tuh. Tapi ya harus kita tahu dulu kebenarannya apa, kemudian baru kita bisa mengkritik. Betul, ya kritis itu atau kritik itu kan didasarkan pada kita mesti paham objek yang akan kita kritik terlebih dahulu. Iya, jadi kritik itu kan bukan asal beda. Bukan asal beda. Kata Immanuel Kant, kritik itu meluruskan yang bengkok. Meluruskan yang bengkok. Ya. Tapi kalau kita nggak lurus, ya bagaimana bisa tahu bahwa itu bengkok kan? Makanya ya filosofi itu kan mencintai kebenaran. Jadi kita harus sampai titik tertentu hanya punya posisi. Misalnya ini lapangan bola ya. Kalau nggak posisi bisa nggak mengatakan ini sebelah kanan sebelah kiri? Nggak ada. Katakanlah yang kiri itu salah, yang kanan benar. Tapi kalau nggak punya posisi, nggak bisa mengatakan ini sebelah kanan atau kiri. Kita harus ambil posisi di sini untuk mengatakan ini sebelah kiri di sebelah kanan. Jadi itu alhamdulillah saya dapat itu. Ya, selama 30 tahun dulu itu sudah saya susun tuh. Katakanlah pohon ilmunya. Ada sistem. Jadi saya bisa mengatakan ini yang saya sebagainya. Dan itu yang memudahkan saya untuk menulis. Karena saya sebenarnya punya sistem besar, jadi tinggal sistem besarnya, peta besarnya kayak ya ini tinggal gitu. nanti partikulernya aja. Makanya kalau Anda lihat buku saya nggak ada yang kontradiksi antara satu buku dengan yang lain. Ada penulis yang satu bab dengan bab yang lain bisa. Iya kan? Bisa bertentangan ya. Jangan kan nulis. Ya, kok ada qaul qadim, ada qaul jadid. Karena apa? Karena ngutip dari sini, ngutip dari sini dan sebagainya. Kalau saya kan memang cara nulisnya aja gitu kan, spontan gitu. Jadi itu lucur dari pikiran kita aja gitu kan. Jadi itu orisinil, otentik gitu. Walaupun dengan otentik bukan berarti baru. Tapi kita bisa mensintesakan. Ya itu kalau ngutip pemikiran orang gitu kan sudah yang dicerna oleh Pak Mul di sini dan dibahasakan dengan bahasa Pak Mul sendiri. Jadi saya bukan nggak ngutip, tapi ngutip dengan bahasa saya sendiri. Gitu. Dan kadang-kadang kutipan itu menguatkan pandangan kita. Jadi kita kemukakan dulu tesis kita, baru kemudian didukung oleh pendapat yang lain yang kira-kira setuju. Gitu. Kalau kita mengkritik ya ambil juga yang mengkritik. Jadi penting ya itu tadi penulis itu mempunyai yang istilahnya posisi Pak. Posisi. Pak Mul tadi itu ada voice yang original dari kitanya untuk melihat. Kalau enggak kita bingung mana yang benar mana salah. Akhirnya kita jadi compiler aja, gitu. Atau kita jadi ya relativis. Ini benar itu semuanya benar gitu kan? Kan nggak begitu. Walaupun kita tahu bahwa kebenaran kita tetap subjektif lah, tidak absolut. Gitu. Tapi harus ada seorang penulis harus punya itu. Nanti argumennya dipertahankan. Ada kritik sini masih bisa dipertahankan nggak? Kalau memang keliru ya ambil argumen yang baru. Nggak apa-apa sebagai suplemen ya, bukan sebagai pokok. Gitu. Itu mengapa saya nulis cepat gitu. Ada yang 2 minggu, ada 3 minggu, 4 minggu gitu. Dan saya menulis tangan ya, karena pakai tangan itu karena nggak ada istilahnya point of return. Jadi harus selesai. Harus selesai satu kalimat satu babnya dan terus. Jadi gitu satu kali nulis itu satu bab. 20-30 halaman itu sekali nulis. Nggak dicoret tip X gitu nggak. Atau di delete kalau pakai komputer kan kita ada godaan. Ada godaan untuk mengedit itu. Kalau ini cuman untuk bisa begitu memang kita harus konsisten dengan grammar. Subjek, objek, predikat itu harus betul. Kalau enggak nanti kacau juga, orang nggak ngerti ini subjek mana. Makanya karena saya concern dengan di situ, saya kalau meriksa disertasi itu ini kacau balau, ini susunannya nggak benar nih. Ya kan basic sekali. Tidak jumlah mufidah ini. Jumlah gue mufidah jadinya gitu. Jadi saya peka sekali di situ. Makanya di buku saya Seni Mengukir Kata ada kepekaan grammar. Itu sebabnya mengapa orang mudah membaca buku saya. Karena jelas subjek objek. Ya itu juga mungkin kalau bahasa Indonesia kan kadang nggak terlalu grammar nggak terlalu ditekankan. Kalau bahasa Inggris kan mesti jelas ini mana subjek predikatnya. Sebenarnya harusnya bahasa Indonesia juga. Mengapa buku saya walaupun filsafat banyak digemari dan banyak itu karena bahasanya juga. Dan juga pilihan gaya. Jadi saya kan menulis itu untuk bisa dipahami oleh sebanyak mungkin orang. Hindari kata-kata yang sulit, yang kalaupun terpaksa harus dijelaskan tuh setelah itu definisinya, kira-kira apa gitu. Sebab gini, kalau baca buku 1-2 terminologi kemudian kita nggak paham, bosan kan? Iya. Karena nggak nyambung.
Itu salah satu rahasia. Bacalah buku itu ya. Seni mengukir kata. Itu. Seni mengukir kata. Dan ketika tadi Pak Mul juga sempat cerita, ketika nulis buku seni mengukir kata itu, di tengah-tengah juga lahir buku-buku yang lain. Iya, iya. Makanya dia agak lama tuh. Mungkin setahunan gitu. Ada perenungan dan segala macam. Tapi kalau ketika habis pulang itu, buku yang pertama kali lahir yang mana ya? Jadi kan sebenarnya buku pertama saya itu yang skripsi itu tahun 86 terbit. Oke. Renungan Misteri Yang Jalan Pustaka Bumi, Jaya kemudian tadi. disusul oleh Sejarah Filsafat Islam. Oh, Sejarah Filsafat Itu Islam. oleh Pustaka Jaya juga. Jadi setelah saya tunjukkan skripsi saya, katanya bagus untuk terbitkan. Lalu mereka menyodorkan buku baru Majid Fakhri. Yang Majid Fakhri itu. Waktu itu kan terbit 82, saya waktu itu 83 ke sana. Wah, masih baru sekali. Nah, saya kan belum pernah menerjemahkan. Tapi dia bilang kayaknya bisa nih dari referensinya yang apa Rumi itu bahasa Inggris semua katanya, bahasa kamu bisa. Nah, saya biasanya kalau ditantang nggak mundur. Gitu ya. Jadi saya bilang saya nggak pernah menerjemahkan, tapi saya mau terjemahkan pengantarnya dulu 26 halaman. Bolehlah katanya. Pas terjemahkan, wah mereka puji. Ini tidak semacam apa terjemahan katanya. Bahasanya itu udah kayak bahasa sendiri gitu. Udah katanya teruskan. Akhirnya 7 bulan saya selesai. 7 bulan selesai ya. Selesai. Wah, cepat itu untuk tebal itu. Dan bahasa Inggris saya juga kan masih ini gitu. Nah, rahasianya adalah gini, saya kan udah terbiasa membaca buku filsafat. Jadi saya pahami dulu kalimatnya, baru saya dengan bahasa saya. Kecuali ada yang memang sudah bisa langsung gitu kan. Tapi kalau yang agak rumit, nah di situ misalnya ada istilah ini, leave no room. Leave no room. Atau leave no room for gitu. Atau ya macam gitulah. Tidak meninggalkan tempat kalau ininya ruang. Gitu kan. Jadi ini kan enggak ini tidak benar menempatkan ruang. Misalnya kekuasaan Tuhan. Ya, God power does not live in the room ya for human. Gitu. Jadi apa ya bahasa Indonesianya gitu. Jadi bukan tidak meninggalkan ruang gitu kan, atau tidak meninggalkan, tapi tidak memberi peluang. Oke. Tidak memberi peluang bagi. Jadi memang bukan naklul lughah tapi naklul afkar, pemahaman. Kan terjemahan itu budaya sebenarnya. Terjemahan budaya. Kemudian biasanya bring no fruit. Atau bring fruit kan. Tidak membawa buah kan. Kan membawa buah kan. Tapi di Indonesia justru menghasilkan buah. Membuahkan hasil. Jadi dibalik. Harusnya membuahkan membuahkan hasil ya. Atau apa gitu. Jadi bring fruit itu kan membawa buah, menghasilkan buah. Tapi di Indonesia membuahkan hasil. Gitu. Macam gitulah. Dan ya tadi terjemahan tadi itu kan juga dari Majid Fakhri, terus kemudian juga Marshall Hudson di The Venture of Islam. Marshall Hudson itu berikutnya ya. Itu setelah saya pulang dari Amerika. Itu kan nggak punya kerjaan gitu. Sebagainya. Mengalami masa-masa transisi itu juga. Iya. Jadi Wahyuni Nafis itu datang ke saya, ini ada buku bagus kata The Venture of Islam. Oh, ini buku sucinya ketiga Cak Nur katanya gitu kan. Setelah Quran dan hadis. Tapi kamu katanya susah sekali mencari penerjemah. Ada yang sudah seorang profesor udah mencoba menerjemahkan hanya sampai 160 halaman. Habis itu mogok. Dia pekerjakan tuh asisten-asistennya. Juga begitu dia mau ngedit nggak bisa. Akhirnya menyerah katanya gitu. Nah, jadi ditawarkan kepada saya. Nah, terus saya bilang mau berapa ya dibayarnya? Ini berat nih bahasanya nih. Ya udah yang biasanya 20 kamu 25 katanya gitu. 25.000 per lembar. Jadi kalau saya bisa 10 ya 250 lumayan untuk sehari-hari. Dan itu kalau nggak salah itu 7 bulan ya. 7 bulan dikerjakan ya. Yang pertama. Yang The Venture yang pertama. Itu susah bukan main. Susahnya tuh dikakui juga oleh asistennya. Orang di Chicago sendiri. Iya. Karena dia gini, dia sebelum nulis itu dia konsultasi ke banyak orang. Tapi setelah nulis tidak boleh dirubah.
Walaupun kelihatannya ada kesalahan grammar gitu. Oh, gitu. Terus menggunakan istilah-istilah yang aneh kan, Islamicate. Iya, Tapi kalau Pak Mul sendiri waktu di Chicago juga sudah membaca buku itu atau diajarkan buku itu? diajarkan buku itu. Karena Chicago itu kan yang masalah Hudsonnya kan di situ. Iya, di situ. Jadi di sana itu ada untuk BA, undergrad itu wajib membaca buku itu. Wah, sudah berat itu. Iya. Untuk graduate. Nah, saya pernah ikut ke kelas ikut itu, kelas itu. dan asistennya kan John Wood ya, John E. Wood. Itu masih ada, masih ketemu dengan saya. Jadi, seperti itu. Dan itu jadi buku referensi di mana-mana di versi bahasa Inggrisnya, di bahasa Indonesianya apa juga gitu. Saya masih sering baca dan pakai buka lagi itu. Jadi dua kan, itu kan sebenarnya ada 3 buku. Itu yang saya terjemahkan baru 1 buku. Baru masa-masa awal. Ya, dari awal kan ada. Nah, karena Pramadina nggak minta saya lagi, ya udah berhenti. Tapi saya ketemu Cak Nur di Jogja waktu itu, dia minta lagi. Kalau bisa tuh diterjemahkan lagi. Ya saya bilang ya kalau nggak di kontrak itu kan juga ya kan. Nanti kita terjemahkan nggak ada yang bayar juga gitu. Waktu itu kan kita masih sangat itulah secara ekonomi. Tapi alhamdulillah tuh jadi terbantu lah. Jadi terbantu ya. Itu disiplin, menjaga disiplin. Itu kan bukan pikiran kita sendiri menerjemahkan itu. Nggak gampang itu mendedikasikan itu ya. Bandingannya beginilah. Sebelum saya ke Amerika itu saya menerjemahkan Majid Fahri, nggak ada problem. Ini setelah dari Amerika loh saya menerjemahkan Profesor Hudson itu, waduh bukan main. Makanya ada nggak apa salah gitu kan. Jadi Cak Nur itu dulu kedatangan Gus Dur ke Chicago. Oh, ke Chicago. Gus Dur tanya, ada nggak buku yang bagus untuk? Ada tuh. The Venture of Islam. Terus ketemu lagi di Indonesia. Gimana bukunya udah baca? Oh, angel kan. Tapi udah ada yang menerjemahkan loh, kata Cak Nur. Wah, siapa tuh? Pasti katanya pinter banget kata orang itu kata gitu. Itu nggak tahu anekdot atau bentar. Mungkin juga benar. Iya. Detailnya, luasnya, renyahnya, bahasanya itu luar biasa memang Adventure of Islam itu. Dan saya pakai untuk disertasi saya itu di jilid keduanya itu banyak sekali tentang saljuk, tentang macam-macam itu deskripsinya tebal sekali di situ. Dan memang dia coba menghilangkan bias ya. Dengan tidak setuju dengan istilah Middle East. Karena Middle East itu dari mana? Dari Eropa kan. Jadi European interest. Jadi Middle East itu atau Islam itu diterjemahkan dengan Nile to Oxus. Nile to Oxus ya, Amud Darya apa? Sungai Oxus itu. Amir Darya, Transoxania. Jadi seperti itulah dia. Oke, terus kemudian kalau Pak Mul merefleksikan ke itu kan sebelum 2000 ya. Jadi saya menerbitkan buku tahun 99 itu yang Khazanah Intelektual Muslim. Khazanah Intelektual Muslim. Yang catatan dari Chicago kan. Itu memang sudah saya susun waktu di Chicago. Jadi dua buku yang saya susun, tesis saya dengan itu. Dan itu adalah kumpulan artikel yang saya kirim ke Muslim Network Muslim Isnet. Oh, Isnet. Muslimnet, Isnet gitu. Jadi ada 31 artikel saya gabung gitu. Kemudian saya tawarkan ke Pramadina. Pramadina juga ya? Pramadina. Yang sambalnya hijau apa? Ya. Dan itu kemudian yang membuat saya ada kontak dengan Pramadina, suruh menerjemahkan The Venture. Oke. Nah, tapi kemudian tahun 2001 saya kan pindah ke Jogja. Di situ. Jadi yang ke CRCS The Venture itu tahun 2000 yang satu. Tahun 2000 terbit. Kemudian tahun 2002 terbit juga yang kedua. Tapi saya sudah di Jogja. Nah, di Jogja ini ada kebiasaan saya yang baru. Itu menulis itu secara reflektif gitu. Oke. Nah, sebenarnya sih saya ceritakan di buku ini ya. Jadi itu saya waktu itu nggak terbiasa kerja di AC gitu.
Jadi saya kena apa ya, sakit mah gitu, kronis. Tapi nggak ada yang tahu, istri juga nggak tahu. Tapi kalau udah itu saya kan kalau di UGM tuh kalau mau itu parkir di bawah, terus kan ada lift. Itu saya sampai pegangan tangan. Pegangan ke lift. Untuk sampai ke lift. Gitu. Terus saya pikir, ini jangan-jangan umur saya nggak banyak lagi nih. Mungkin 2 minggu, 1 bulan gitu. Tapi malangnya kan saya belum menuliskan apa yang saya sudah susun secara sistemik gitu kan. Nah udah, saya bilang saya nggak mau baca buku lagi, saya mau nurunkan aja apa yang sudah ada di dalam pikiran saya. Gitu. Tapi supaya tidak repetitif, jadi secara kronologis. Jadi dari mulai kecil gitu. Nah waktu saya menulis sampai bab ke-6 itu ada orang Mizan datang. Sama Mas Hernowo itu? Bukan. Belum itu. Nulis apa Pak Mul? Kalau nggak salah Makassar, salah siapa lah begitu. Ya, terus ini saya iseng-iseng nih nulis apa yang saya ada dalam pikiran saya nih sebelum berubah, saya bilang gitu kan. Dan itu masih di buku tulis juga? Masih buku tulis, belum selesai kan. Dia baca-baca, kok menarik katanya nih, boleh nggak difotokopi? Silakan, nanti saya bawa ke Mizan, nanti diskusikan di Mizan, ini mau nggak? Walaupun belum selesai kan. Ya kamu tulis aja terus katanya. 2 minggu kemudian dikatakan, Mizan setuju loh menerbitkan ini. Ya udah, ini juga udah mau selesai, saya bilang gitu. Jadi saya nggak ngetik, kan orang tanya gimana sih menerbitkan buku di Mizan, saya bilang. kan harus kalau orang lain kan bikin proposal, outline-nya gitu. Ya itu kemudian udah jadi mereka yang ngerti gitu kan. Nah, itulah kisah buku saya yang pertama diterbitkan Mizan. Yang panorama filsafat. Ya, menembus batas waktu. Oh, yang menembus batas waktu ya. Nah, habis itu diminta ngajar di UIN. Di UIN. Yang tema-tema epistemologi ya, menulis lagi pengantar epistemologi. Ya karena dia udah berkenan dengan yang satu, ya nggak susah juga. Yang kedua gitu kan. Nah kemudian yang berikutnya itu yang seni mukir kata itu. Dan ternyata Mizan ada MLI ya, ada Mizan Learning Center ya. Oh, ada MLC. Itu Hernowo itu. Nah, saya kasih itunya ke Hernowo. Baca itu pengantar dari dia. Wah, dia terkesan sekali. Dia kan ahli menulis tentang itu ya. Tapi dia memuji juga kelebihan saya. Saya itu kan menulis spontan, tapi kemudian diilmiahkan gitu istilahnya gitu kan. Iya, jadi seni kata itu sebenarnya awalnya diminta oleh UGM untuk memberi bimbingan penulisan kepada mahasiswa. Oh gitu. Jadi yang kalau nggak salah 5 bab pertama itu ya ditulis di UGM. Tapi berikutnya yang tadi ada keselang-selang gitu kan. Karena kemudian menulis pengantar epistemologi, kemudian juga gerbang kearifan. Oke, Pak Mul, sekarang soal ini, sekarang kan mulai isu tentang integrasi ilmu, islamisasi ilmu atau ilmuisasi Islam dan segala macam di berbagai perguruan tinggi. Islamkah PTKIN itu kan menggejala kemana-mana gitu. Terus kemudian di perguruan tinggi umum swasta seperti UMY, UAD, UII yang punya fakultas-fakultas keislaman itu juga mulai mendiskusikan ini gitu. Ya nanti sore juga nih bisa soal itu ya. Nah kalau posisi Pak Mulyadi dalam hal ini itu kan pernah nulis juga tentang integrasi ilmu. Kalau Pak Mulyadi, apakah let's say islamisasi ilmu model Raji Faruqi kah, atau ilmu saintifikasi Islam model Kunto Wijoyo, atau Pak Mulyadi sendiri integrasi ilmu gitu? Kayak gimana harusnya kita dudukkan hubungan antara sains dan agama atau dengan Islam? Gini, untuk memahami itu sebenarnya